Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu kembali dengan saya, Kabut Rinjani. Bagaimana kabarnya untuk teman-teman di rumah? Semoga Subscribe to my channel sehat selalu ya. and also press this bell icon. Semoga selalu dalam lindungan Yang Kuasa, diberikan rezeki yang berkah tentunya ya. Pada malam hari ini kita akan ngobrol ringan ya, membahas atau saya lihat banyak yang sering juga ditanyakan ya untuk teman-teman yang ingin mendaki atau mau ikut mendaki. Biasanya pertanyaannya seperti itu, cara untuk boker di gunung. Kalau yang kebetulan lagi makan, tidak apa-apa di skip dulu ya videonya, walaupun mungkin ini kesannya sedikit jorok, namun ini sangat penting ya, karena di dalam pendakian ya, untuk buang air besar, buang air kecil, itu juga mempunyai tata cara yang harus kita taati untuk menjaga lingkungan atau alam sekitar atau gunung tempat kita mendaki. Ada beberapa keharusan ya yang harus kita lakukan, seperti untuk buang air besar, kita bisa cari tempat yang agak rimbun, yang banyak semak-semak. Hindari buang air besar di tempat air, walaupun airnya mengalir atau airnya tergenang, karena bisa saja itu menjadi air minum ya untuk binatang yang lain. Dan kalaupun airnya mengalir, itu biasanya menjadi sumber air untuk wilayah yang di bawah. Cari tempat yang sedikit tertutup, yang bisa lebih sopan ya, tidak terlihat sama orang lain. Karena tidak sopan juga kita buang air besar di dekat jalur pendakian atau di jalan, dekat dari tenda teman atau dekat dari area camp. Kita harus memilih tempat yang agak sedikit jauh. Dan bagaimana tata caranya buang air besar di gunung? Kalau lokasinya dekat dengan air, kita bisa ngambil air dengan botol atau yang lain dan agak menjauh dari lokasi air. Dan kalau tidak ada air, biasanya kita menggunakan tisu kering, bisa juga tisu basah. Namun untuk beberapa gunung atau tempat-tempat pendakian sudah mulai diberlakukan tidak boleh membawa tisu basah. Kalau tisu basah dibawa, itu aturannya harus dibawa kembali ke bawah, dibawa pulang, karena tisu basah sangat sulit untuk diurai oleh alam, sama seperti limbah plastik, tisu basah, dan mungkin bahan-bahan yang agak keras ya, karet
seperti itu, dilarang membuang di areal gunung. Kita pakai tisu kering saja dulu ya. Dan biasanya kita menggunakan apa istilahnya, skop kecil. Itu biasanya ada di alat-alat pendakian, juga banyak yang dijual skop kecil untuk pup. Biasanya kita gali lubang, setelah boker atau buang air besar, kita harus tutupi lagi biar bisa diurai oleh alam dan tidak mengganggu dan tidak berbau yang bisa membuat terganggu ya, mungkin makhluk di sekitar atau dekat dari lokasi area base camp, jalur pendakian. Kita pilihnya agak menjauh dari tempat-tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Tekniknya kalau memang tidak punya skop, kadang kita bawa pisau seperti itu, atau pakai bayonet. Sedikit digali dan ditimbun kembali dan menggunakan tisu kering. Untuk tisu kering bebas ya. Kalau tisu kering memang diperbolehkan karena dari penelitian memang bisa diurai ya kalau tisu kering. Kalau tisu basah, kalau memang harus membawa tisu basah, kadang kita gunakan untuk mencuci atau lap muka. Kadang yang terkena debu biasanya kita pakai tisu basah, namun usahakan kalau tisu basah dibawa turun kembali sampahnya, seperti itu. Buang air besar dan buang air kecil ya diusahakan langsung di alam, karena beberapa kasus tahun kemarin juga hasil survei yang di gunung, di bukit apalagi, banyak yang buang air kecil di dalam botol. Ini nanti saya lihatkan video atau gambarnya mungkin ya. Itu sangat mengganggu. Kalau mau sekalian buang air di dalam botol, dibawa turun kembali, tidak apa-apa. Sampahnya nanti bisa dibuang di bawah. Umpama tidak berani keluar dari tenda, mungkin sesuatu darurat atau terlalu dingin atau kondisi sakit mendesak, boleh, namun wajib dibawa turun kembali, karena itu hitungannya kembali sampah. Karena hasil survei tahun kemarin banyak yang membuang air di dalam botol, itu real ya, sampah atau air kencing banyak yang menggunakan botol. Ini jangan sampai ya, karena sangat mengotori. Dan aturan yang kelima atau yang terakhir ya, biasanya seperti itu. Seperti saya sebutkan ringkasan di pertama, harus ditimbun. Harus ditimbun karena biar tidak mengeluarkan bau ya. Karena sering juga banyak saya temui di areal pendakian seperti itu. Alasannya mungkin karena terlalu kebelet atau gimana, banyak yang membuang ranjau, kita sebutnya seperti itu, ranjau di dekat jalur pendakian. Dan jeleknya lagi tidak ditutup.
itu sangat mengganggu ya. Mungkin hitungannya pup atau bokernya yang dibuang sembarangan tidak ditutup, itu bakal dimakan mungkin oleh binatang lain seperti itu, tapi tidak. Yang namanya pup atau boker itu tidak disukai oleh binatang apapun yang di gunung, tidak disentuh apalagi dimakan. Mungkin itu akan dihilang oleh putaran bakteri atau rayap, tapi itu prosesnya sangat lama. Paling bagus ditimbun kembali, atau seumpama kadang kalau kepepet sekali tidak bisa ditimbun dengan pasir, mungkin bisa dengan sesuatu yang bisa diurai juga ya, mungkin batu-batu kecil, dedaunan, tapi paling aman ditimbun hingga tidak mengeluarkan bau. Mungkin seperti itu saja ya untuk ulasan sesi aturan boker di gunung. Dan untuk mungkin ini nanti video yang kedua saya akan buat bagaimana teknik agar tidak boker di gunung. Bagaimana caranya agar tidak perut sakit ya, tidak buang air besar di gunung. Itu nanti untuk yang kedua saya akan bahas. Baik, ini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.